Bab 2345. Sampah. 1. Sampah macam apa itu? Mendengar apa yang dikatakan wanita bergaun polos, wanita bergaun hitam mencibir, "Yang mulia, nada bicaramu luar biasa." Di tepi laut, wanita bergaun polos membentangkan telapak tangannya. Tiba-tiba sebilah pedang muncul di tangannya. Pedang penerapan Taoisme. Pedang penerapan Taoisme tiba-tiba menghilang. Di tanah makam surgawi, mata wanita berbaju hitam tiba-tiba menyusut karena pedang barusan telah mencapai kepalanya. Ekspresi keganasan melintas di mata wanita bergaun hitam. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, puluhan ribu teknik musnah. Suara itu jatuh, ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya musnah pada saat ini. Benar-benar musnah. Kekuatan ini telah sepenuhnya melampaui ruang waktu dan tidak ada teknik yang tersisa. Pelukis lingkaran. Ini adalah teknik Taoisme yang diciptakan oleh sendiri. Di langit, semua orang sedang melihat pedang itu. Kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya tidak menghentikan pedang penerapan Taoisme dan pedang penerapan Taoisme langsung mendarat, mengabaikan semua kekuatan. Melihat adegan ini, tiba-tiba pupil mata wanita berbaju hitam mengecil. Dia hendak menyerang lagi. Saat ini pedang penerapan Taoisme datang tepat di antara alisnya. Puff! Pedang itu menembus setengah inci, darah berceceran dan dalam sekejap, syal merah darah wanita bergaun hitam menjadi semakin merah. Di arena, wajah master yang tak terhitung jumlahnya berubah secara drastis, dan mata semua orang penuh dengan kengerian. Imam kuno yang tak terkalahkan tidak dapat memblokir pedang ini. Wanita bergaun hitam memandangi wanita bergaun polos di tepi laut dari kejauhan dengan tak percaya, "Kamu bukan pelukis lingkaran." Pada saat ini, wanita bergaun polos menyatukan jari-jarinya dan pedang penerapan Taoisme tiba-tiba meluncur di tanah makam surgawi. Puff! Syal sutra berwarna merah darah yang menutupi wanita bergaun hitam langsung melorot ke bawah dan wajah cantik muncul di pandangan semua orang. Pada saat yang sama, sebuah karakter besar berwarna merah darah muncul di antara alis wanita berbaju hitam, "Sampah. Sampah." Saat wanita bergaun hitam mengetahui kata ini, wajahnya langsung berubah galak. "Beraninya kamu menghinaku." Wanita bergaun polos tiba-tiba menepuk dengan telapak tangannya. Plak! Pedang penerapan Taoisme tiba-tiba menamparkan pipi wanita berbaju hitam itu. Boom! Tubuh fisik wanita bergaun hitam langsung hancur. Namun, kata itu masih ada di antara alisnya. Tidak terukir di tubuh fisiknya, tapi di jiwanya. Wajah wanita bergaun hitam itu sangat jelek, sementara anggota klan di sekitarnya sangat ketakutan. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Imam kuno sendiri saja tidak berdaya di depan wanita bergaun polos. Di kejauhan, di tepi laut, wanita bergaun polos mencibir, "Menghinamu. Sampah sepertimu, apa hakmu membiarkan aku menghinamu?" Saat berbicara, dia menoleh menatap wanita bergaun hitam itu dengan dingin. "Apa kamu tahu kenapa aku tidak membunuhmu?" Wanita bergaun hitam menatap wanita bergaun polos tanpa bicara. Wanita bergaun polos tiba-tiba menunjuk dan menebas. Pedang penerapan Taoisme langsung melewati mata wanita itu. Puff! Pupil mata wanita berbaju hitam itu hancur. Semua orang. Wanita bergaun hitam menggenggam tangannya erat-erat. Wajahnya mendekati kegilaan. "Jika kamu ingin membunuh, langsung bunuh saja. Kenapa mempermalukan aku?" Wanita bergaun polos tanpa ekspresi. "Kamu barusan mempermalukan kakakku, bukankah kamu mempermalukanku dengan sangat kejam?" Ekspresi wanita berbaju hitam membeku. Wanita bergaun polos menunjuk dengan ringan. Pedang penerapan Taoisme tiba-tiba terbang ke langit, mau mati. Sangat sederhana,
Asalkan kamu bilang padaku kamu ingin mati, pedangku mendarat, kamu dan klanmu semua akan hilang. Musnahkan klan. Mendengar ini, wanita bergaun hitam menggenggam tangannya dengan erat. Aku mempermalukan kakakmu, apa hubungannya dengan orang-orangku? Wanita bergaun polos sedikit mengangkat alisnya. Terserah aku mau musnahkan siapa, kenapa kamu tidak senang? Jika tidak senang, datang Star Territory pukul aku. Wanita berbaju hitam. Pada saat ini, wanita bergaun polos menekan lembut dengan jari kanannya. Di tanah makam, pedang penerapan Taoisme tiba-tiba mendarat. Boom! Dalam sekejap, ruang waktu seluruh tanah makam surgawi benar-benar terbakar secara langsung. Saat ini, wajah semua orang berubah drastis. Melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Karena saat ini, tidak hanya tanah makam surgawi, tetapi bahkan seluruh dunia asing ditutupi oleh pedang ini. Saat pedang ini mendarat, semua orang akan mati. Tentu saja, kecuali Mile di samping. Benar-benar ingin memusnahkan klan. Saat ini, wanita berbaju hitam itu panik. Pada saat ini, dia menyadari orang seperti apa yang dia hadapi. Ini adalah orang yang sangat acuh tak acuh terhadap kehidupan. Saat pedang ini mendarat, tidak hanya tanah makam surgawi, tetapi juga seluruh tanah pengasingan akan musnah. Tidak ada yang bisa memblokir pedang ini. Saat ini, wanita bergaun polos di tepi laut tiba-tiba bertanya, ingin hidup. Wanita berbaju hitam memandangi wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos memandangi laut di kejauhan, mohon pada kakakku. Jika dia setuju, kamu dan orang-orang kamu dapat hidup. Jika dia tidak setuju, kamu dan orang-orang kamu harus mati. Kakak. Wanita bergaun hitam memandang Mile yang berada tidak jauh. Pada saat ini, Mile juga sedang melihat wanita bergaun polos. Bersambung. Bab 2346. Sampah. 2. Lydia. Sudah lama tidak berjumpa. Mile berkata dengan nada lembut, Lydia, di mana kamu sekarang? Lydia menoleh melihat Mile, rasa dingin di matanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, digantikan oleh jejak kelembutan, Bima Sakti. Bima Sakti. Mile tercengang, kenapa Lydia pergi ke Bima Sakti? Lydia tiba-tiba bertanya, apa kamu ingin aku membunuh mereka? Asalkan kamu mengangguk, semua orang di sekitarmu, termasuk wanita yang menindasmu tadi, benar-benar akan menghilang dari dunia ini. Mile terdiam. Asalkan kamu menganggukkan kepala, orang-orang ini akan menghilang. Mile tersenyum dan berkata, Lydia, kamu tidak membunuhnya karena kamu berharap suatu hari aku akan membalasnya sendiri, kan? Sudut mulut Lydia sedikit terangkat, ya. Aku menggertak kembali dengan kamu menggertak kembali sendiri, tiu berbeda. Mile sedikit tersenyum, aku mengerti. Lydia sedikit mengangguk, dia merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib di samping Mile tiba-tiba menghilang dan saat berikutnya, pedang biru gaib sudah berada di tangan Lydia. Dia melihat pedang biru gaib di tangannya. Setelah beberapa saat, dia menjepit pedang dengan jari-jarinya, lalu meluncur ke bawah. Segera, kedua jarinya sampai ke ujung pedang, dan dia dengan lembut menjepitnya. Puff! Ujung pedang biru gaib langsung hancur. Melihat adegan ini, Mile tercengang dan bingung. Lydia merentangkan telapak tangan kanannya dan dalam sekejap, aliran energi misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Aliran energi misterius ini akhirnya menyatu dengan pedang biru gaib. Segera, ujung pedang biru gaib muncul lagi. Ujung pedang terpasang kembali. Lydia menoleh melihat Mile, aku sudah membentuk kembali pedang ini. Di dunia ini, selain aku,
hanya 4 orang yang bisa mematahkannya. Suara itu jatuh, pedang biru gaib tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, itu sudah ada di tangan Mile. Mile sedikit penasaran. Lydia, kamu bilang selain kamu, ada 4 orang yang bisa menghancurkannya. Selain ayah dan kakak tertua, siapa lagi 2 lainnya? Lydia sedikit tersenyum, kamu akan tahu nanti. Mile. Lydia tiba-tiba berkata, aku ingin memberi pelajaran pada gadis kecil yang sombong ini, kita bicara lain kali lagi. Suara jatuh, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi dan segera, dia menghilang sepenuhnya. Hilang. Mata Mile penuh keraguan, untuk apa Lydia pergi ke Bima Sakti? Siapa gadis kecil yang sombong itu? Setelah beberapa saat, Mile menarik pikirannya dan melihat pedang biru gaib di tangannya. Pada saat ini, pedang biru gaib telah dibentuk kembali. Tidak hanya itu, ujung pedang juga telah ditempa kembali dan ditempa oleh kekuatan misterius yang tidak diketahui. Pedang biru gaib terlahir kembali. Mile menyimpan pedang biru gaib, lalu menatap wanita berbaju hitam di kejauhan. Hidupkan kembali teman-temanku. Wanita bergaun hitam melirik Mile. Kali ini, dia tidak berbicara omong kosong. Dia merentangkan telapak tangannya, lalu dengan lembut mengepalkannya. Segera, fragmen jiwa spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Setelah beberapa saat, jiwa Amer dan lainnya dipadatkan kembali. Mile tiba-tiba menunjuk ke jiwa Master Yin, ini bukan temanku. Wanita bergaun hitam itu melirik Mile dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Jiwa spiritual Master Yin yang baru saja akan dipadatkan hancur lagi, dan kali ini langsung dimusnahkan. Mile memandang Amer dan yang lainnya, ayo kita pergi. Amer dan yang lainnya melihat sekeliling, tidak ada omong kosong, mereka segera pergi mengikuti Mile. Di arena, wanita bergaun hitam dan yang lainnya tidak menghentikan mereka, tentu saja, mereka tidak berani. Baru saja, selama Mile mengangguk, mereka semua akan hilang. Saat ini, mana mungkin berani menghentikan Mile? Wanita bergaun hitam memandang Mile di kejauhan, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, seorang tetua berjalan ke arah wanita bergaun hitam. Dia memberi hormat, imam kuno. Wanita bergaun hitam menutup matanya perlahan, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sejak lahir hingga sekarang, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Meskipun dia dan klannya dikalahkan waktu itu, tapi tidak pernah dipermalukan. Dia ingin membalas dendam, tetapi saat dia memikirkan wanita itu, dia merasa sedikit putus asa. Benar-benar putus asa. Awalnya, dia berpikir bahwa wanita itu adalah seorang pelukis lingkaran seperti dia, tetapi sekarang tampaknya pihak lawan sama sekali bukan. Apa sebenarnya tingkatan alam itu? Imam kuno merasa sedikit bingung, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu kuat di luar kesadarannya. Setelah sekian lama, imam kuno itu berkata dengan nada lembut, aku akan menyembuhkan luka. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan berjalan menuju altar. Di arena, sekelompok master saling memandang. Mile meninggalkan tanah makam surgawi dengan jiwa semua orang. Pada saat ini, Amer berkata dengan suara dalam, orang-orang itu tadi. Mile berkata dengan suara dalam, sebuah klan misterius, aku tidak tahu apa asal-usul pihak lawan. Namun, wanita itu mengatakan bahwa dunia ini adalah sebuah tanah pengasingan dan mereka diasingkan orang. Amer sedikit mengernyit, orang yang diasingkan. Mile mengangguk, aku tidak tahu secara spesifik. Amer diam, ekspresi yang lainnya jadi sangat serius. Pada saat ini, Berson An tiba-tiba berkata, Master Ye, terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Mereka tahu jika bukan karena Mile,
mereka tidak akan memiliki cara untuk hidup kembali. Master Yuan dan Prada juga buru-buru mengucapkan terima kasih. Miley berkata dengan lembut, masalah sepele. Saat berbicara, dia melirik semua orang, jika wanita itu tidak berbohong, maka akan sesuatu yang besar mungkin terjadi di dunia asing selanjutnya. Karena aku melihat mereka tadi seolah-olah ingin melancarkan semacam serangan balik, artinya, tempat ini akan menjadi medan perang di masa depan. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Medan perang. Begitu tempat ini menjadi medan perang, maka dunia asing akan berakhir. Bukan hanya dunia asing berakhir, mereka juga mungkin akan mati. Sejauh situasi saat ini, Master Alam Tiada benar-benar tidak ada apa-apanya di depan mata orang-orang ini. Miley juga menghela nafas dengan suara rendah. Ini baru berapa lama dia menjadi tidak terkalahkan, sekarang harus menjadi anak buah lagi. Oh sial, dirinya terlalu sial. Bersambung.